Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari BKN, yang mana untuk peluang pengangkatan tenaga honorer di tahun ini akan lebih besar ya. Inilah untuk teman-teman P3K guru dan juga P3K tenaga teknis. Nah, dalam rangka untuk pemenuhan formasi yang masih kosong untuk teman-teman honorer. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari gpnn.com ya, yaitu 2 langkah penting dari BKN agar makin banyak honorer ini menjadi P3K. Yang benar adalah untuk isu utamanya ini adalah tentang sistem perankingan. Seperti halnya yang kita kutip dari Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan 2 langkah penting untuk menekan angka kekosongan formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Pemerintah tidak ingin formasi P3K guru dan juga teknis ini banyak yang tidak terisi, yang bisa mengganggu pencapaian program pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer ya menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pertama yaitu melalui surat nomor sekian, inilah tertanggal 4 Mei 2023 kemarin. Ini BKN selaku pimpinan dari Panselnas ini adalah mengumumkan perpanjangan waktu untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk penetapan nomor induk P3K guru tahun 2022. Yang mana untuk jadwal pengisian DRH NIP3K Guru 2022 ini semula disampaikan mulai dari 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Ini diperpanjang hingga 13 Mei 2023. Usul penetapan NIP3K yang semula disampaikan 28 April sampai dengan 22 Mei ini diperpanjang hingga 31 Mei tahun 2023. Auditya Nugraha Daspita ini Pranata Komputer Ahli Madya Direktorat Pengembangan SIASN BKN ini sebagai narasumber dialog bertitel Tanya Jawab P3K 2022 pada hari Jumat kemarin yang disiarkan live di channel YouTube BKN ini menyebut sejumlah alasan perpanjangan jadwal pengisian DRH NI P3K guru tahun 2022. Yang mana untuk yang pertama ini bahwa sesuai dengan ketentuan peserta seleksi P3K yang tidak mengisi DRH ini dianggap mengundurkan diri. Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri ini maka bakal terkena sanksi ya, yaitu tidak bisa ikut mendaftar seleksi P3K di tahun berikutnya. Dan jika yang dianggap mengundurkan diri jumlahnya banyak, maka ini akan berpotensi formasi kosong itu juga akan bertambah ya. Dia menyebut masih ada sekitar 20% peserta yang belum mengisi daftar riwayat hidup. Sebanyak 80% ini sudah mengisi DRH, sementara perpanjangan DRH ini khusus teman-teman P3K guru ya. Ini adalah ujarnya. Dan untuk yang kedua, perpanjangan jadwal pengisian DRH juga atas usulan sejumlah Pemda. Pasalnya muncul kendala-kendala teknis dalam pengurusan surat keterangan kesehatan SKCK dan lain sebagainya. Ketika ada beberapa kasus peserta yang username dan passwordnya ini diketahui oleh pihak lain yang disalahgunakan. Pihak lain ini menyatakan mengundurkan diri padahal peserta yang asli ini tidak mengundurkan diri. Ada yang password dan username-nya itu di tangan orang lain menyatakan mengundurkan diri padahal yang bersangkutan itu tidak mengundurkan diri. Ini yang perlu dicek lagi ya. Inilah ujar dari Auditya mengungkap fakta mencengangkan ini. Sri Murtiningsih, narasumber dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan ASN BKN mengatakan perpanjangan jadwal ini otomatis juga berdampak pada jadwal untuk usul penetapan nomor induk P3K guru 2022. Jadi untuk usul penetapan NIP3K ini otomatis juga akan diperpanjang, ujarnya. Kemudian yang kedua, ada informasi yaitu sistem ranking untuk P3K tenaga teknis. Di acara dialog tersebut juga terungkap ada sinyal kuat dari BKN bahwa sistem ranking ini bakal diterapkan untuk mengatasi banyaknya formasi kosong untuk P3K tenaga teknis. Barry Barusman selaku moderator dari awal dialog ini langsung menyebut bahwa isu utama terkait tentang seleksi P3K teknis ini adalah sistem perankingan seperti yang pernah diterapkan pada seleksi CPNS di tahun 2018.
Jadi ungkapnya ini sudah viral tegar gugur masa P3K teknis. Ini lantas banyak yang bertanya apakah akan ada perankingan seperti seleksi CPNS 2018, ujar Berry. Prata Humas ahli pertama itu dia mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan penjelasannya. Aryo dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN ini menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu dari Menpan RB Abdul Azwar Anas ini telah menyampaikan pernyataan terkait tentang aspirasi para peserta seleksi P3K Tenaga Teknis 2022. Menteri Azwar Anas telah meminta BKN untuk membuat simulasi dan juga kajian terkini terkait tentang kelulusan dalam seleksi P3K. Menpan RB meminta BKN melakukan simulasi-simulasi setelah ada masukan-masukan tentang passing grade, kemudian proses masih kita exercise, ujarnya. Ana rekan Aryo dari direktorat yang sama menambahkan berdasarkan evaluasi Panselnas CASN ternyata tingkat kelulusan P3K Tenaga Teknis 2022 ini terbilang masih kecil. Dengan alasan tersebut Panselnas membuat simulasi-simulasi terkait tentang passing grade agar keterisian formasi ini nanti bisa optimal. Dan selanjutnya dari Berry menguatkan keterangan Ana dan juga Aryo bahwa setelah Menpan RB Azwar dan juga PLT Kepala BKN Bima Haryo Bisana menyampaikan pernyataan terkait rendahnya kelulusan P3K teknis, BKN akan membuat simulasi. Akan ada kebijakan yang merespon rendahnya tingkat kelulusan dari P3K teknis 2022. Cuman kebijakannya seperti apa, mohon doanya. Teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise. Dia lantas mengajukan pertanyaan lain yang disebut banyak diajukan para peserta seleksi P3K teknis 2022. Dan pertanyaan tersebut ini adalah apakah jika ada perankingan ini akan berpengaruh terhadap peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus. Ana dengan tegas menjelaskan bahwa jika sistem perankingan ini nanti diterapkan, para peserta yang sudah lulus ini tidak akan terpengaruh. Tidak terpengaruh, yang disesuaikan hanya passing grade saja, kita nantikan saja, tidak akan berpengaruh ya. Nah, kita jika berandai-andai jika ada perankingan maka tidak akan berpengaruh pada yang sudah lulus, ujarnya. Seperti halnya yang telah disampaikan dalam siaran pers terbaru dari Kemenpan RB, bahwasannya memang benar adanya Kementerian Pan RB minta BKN mengkaji potensi tingkat kelulusan ya soal passing grade P3K 2022. Inilah kemarin dikeluarkan tanggal 3 Mei 2023. Seperti halnya di sini yang telah disampaikan dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara Informasi dan Birokrasi, dan juga meminta BKN ya untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K. Hal itu menyusul banyaknya masukan ya melalui media sosial maupun juga secara langsung kepada Menteri Pan RB terkait nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing pembina ya. Nah, selanjutnya kita tunggu saja apakah nanti akan ada upaya-upaya untuk dilakukan pemenuhan formasi yang masih kosong melalui mekanisme penurunan passing grade ataukah tidak. Kita tunggu saja informasi berikutnya ya.